Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memaukan kita kepada agama ini dan tetap belajar tentang agama ini. Kali ini kita melanjutkan perbincangan kita tentang tawakul dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman kepada kita semua. Tidak berpanjang-panjang, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk di bab al-farqu baina tawakkul wa tawakul, yaitu perbedaan antara tawakal dan tawakul itu fatalis. Qala musannif hafidhahullah ta'ala kama sabaqa fa inna tawakkula labuda fihi min ittikhadil asbab. Sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya tawakul itu tidak bisa tidak, itu mesti mengambil sebab. Amma adamul akhadi bil asbabi fahuwa tawakul. Adapun tidak mengambil sebab, maka itu masuk dalam kategori tawakul, yaitu fatalis. Wa huwa laisa min dinillahi fi syai'in, maka itu sama sekali bukan bagian dari agama Allah. Jadi pasrah bongkoan tidak melakukan apa-apa, itu bukan bagian dari agama Allah. Wa kama yuqalu man taraka tawakkula kutiha fi tauhidihi wa man tarakal asbaba kutiha fi aqlihi. Sebagaimana dikatakan, siapa yang meninggalkan tawakul maka dicela dalam urusan tauhidnya, dan siapa yang meninggalkan sebab maka dia dicela akalnya. Wa tawakkul huwa ahadu asbabi fil ummah. Tawakul fatalis, pasrah bongkoan yang tidak mengambil sebab, itu termasuk salah satu sebab yang membuat lemahnya umat ini. Ya jelisu rajul fi baitihi yantadiru rizqahu wa huwa la yukharriku sakinan wa yaqulu ana mutawakkilun 'ala Allah. Jadi ada orang yang dia itu cuma duduk-duduk saja di rumahnya, dia menunggu datangnya rezeki. Dan dia tidak bergerak, dia cuma anteng saja di rumah, tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia berkata, aku adalah orang yang bertawakul pada Allah. Maka ini bukan tawakul sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini. Tapi ini masuk dalam tawakul. Itu orang yang, apa istilahnya yang lebih mudah untuk menggambarkan. Kalau kita pasrah bongkoan. Kalau pasrah bongkoan itu maknanya masih baik. Masih gitu baik ya. Bahwa dia itu betul-betul menyerahkan, dia berusaha dengan sungguh-sungguh, adapun hasilnya dia percayakan betul Allah nanti yang kasih. Tapi dia penuhi segala sebab, dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Sementara ini adalah orang yang menghindari usaha dengan mengatakan bahwa saya bertawakal. Nah, padahal sebenarnya ini adalah dia orang yang bersifat fatalistik atau kalau fatalistik mungkin orang tidak bisa merasakan berbeda. Nah, sehingga kalau bahasa lainnya bisa disebut sebagai tawakul yang palsu. Tawakul yang palsu. Jadi tapi akan sangat baik kalau istilah asli itu kita sertakan, sehingga orang mudah, oh ini bukan tawakul melainkan tawakul. Perbedaan itu saja udah maknanya beda ya. Iya. Jadi ya ini tawakul atau fatalis. Kalau di Indonesia kan apa ya? Tidak melakukan upaya apapun gitu mungkin ya. Jadi panjang. Maksudnya yang satu kata. Atau tawakul palsu. Istilah itu memudahkan kita untuk memahami konsep dengan segera. Begitu kita sebut, ini tibu nisa bukan? Oh bukan. Ini belum ada bukan tibu nisa. Sudah selesai. Kenapa? Karena tibu nisa berarti yang seperti itu. Sudah ada di dalamnya, dalam nama itu ada rumusannya. Itu. Ya kita sementara ini ya, kita sebut aja tawakul sebagaimana istilah di kitab ini. Tawakul atau fatalis. Kemudian wa yantadirun nasu an yansurahumullahu ala a'daihim walam ya'tu lidzalika ilman wala iddatan. Jadi ada orang juga yang dia itu menunggu pertolongan dari Allah terhadap musuh-musuhnya,
tapi dia tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan ilmu, dan juga tidak melakukan persiapan untuk mendapatkan pertolongan Allah itu. Jadi dia hanya diam saja. Nah, ini adalah tawakul, bukan tawakul. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana ahlul Yaman yakhujuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnu mutawakkilun fa idza qadimu makata sa'alun nasa. Ada dahulu pernah ada sekelompok orang dari Yaman yang mereka pergi berhaji dan mereka tidak membawa bekal, tidak berbekal sama sekali. Kemudian mereka mengatakan kami adalah orang yang bertawakal. Maka ketika mereka tiba di Makkah, mereka meminta-minta kepada orang-orang dan manusia. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan satu ayat, wa tazawwadu fa inna khairazatid taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Fandur, maka perhatikan kaifa ankarallahu alaihim itti'a'ahum at-tawakkul. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingkari klaim mereka, klaim tawakul mereka ini. Wahum la yatazawwaduna bi syai'in mimma ya'inuhum ala umuri hajihim. Mereka itu tidak berbekal apapun dari perkara yang bisa menopang, menyokong mereka dalam urusan haji mereka. Jadi ini lebih jelas lagi dan lebih kuat lagi argumentasinya karena mengambil dari asbabun nuzul, sebuah ayat bahwa ada sekelompok orang berhaji, dia tidak berbekal, kemudian mengklaim bahwa mereka bertawakal pada Allah. Dan pada akhirnya mereka meminta-minta ketika di Mekah. Maka Allah turunkan ini, Allah perintahkan mereka untuk berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Walaisal maksudu an yurhiqal insanu nafsahu fittikhadil asbab. Jadi perintah untuk berbekal, untuk melakukan atau mengambil sebab itu tidak dimaksudkan untuk membebani manusia. Tidak sampai kemudian membebani diri. Jadi mengambil sebab itu jangan sampai kemudian membebani diri. Wa yukallifuha ma la tatiku, yaitu membebani sesuatu yang dia tidak bisa menanggungnya. Bal akan tapi yakfi ahyanan as-sababu ayasir. Kadang-kadang sebab itu bisa diambil hanya sesuatu yang sederhana saja, yang mudah, yang ringan. Wala nafi kisati Maryam dalilun ala dalika. Maka cukuplah bagi kita kisah Bunda Maryam sebagai dalil berkaitan dengan urusan mengambil sebab ini. Untuk membuktikan bahwa sebab itu kadang-kadang bisa hanya berupa sesuatu yang kelihatannya remeh, kecil gitu. Tidak selalu sesuatu yang besar atau memberatkan. Dari mana dalilnya? Yaitu khaisu amarahallahu subhanahu wa ta'ala bihazil jid'i. Yaitu ketika Allah memerintahkan beliau, Bunda Maryam, untuk menggoncang atau menggoyangkan pokok atau pohon kurma. Liyatasa koto alaiha tamar, untuk agar kurma-kurma itu bisa berguguran, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahuzi ilaiki bijid'il nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyan, dan goncangkanlah kepadamu pokok kurma atau pohon kurma agar berguguran untukmu kurma-kurma basah yang matang. Dan perlu diketahui bahwa perintah ini disampaikan Allah kepada Maryam dalam keadaan beliau sedang hamil. Dan ini menarik itu. Saya ketika kedua kali umroh itu ya, saya memang menyengaja untuk cari pohon kurma itu. Untuk digoyang. Untuk saya goyangkan. Masya Allah, kurma yang kecil saja itu kokoh sekali, apalagi yang sudah besar, kecil bukan berarti baru tumbuh ya, kurma-kurma yang gitu ya, iya sudah kokoh, sudah berbuah. Saya coba itu di Kuba itu kan, saya coba dari ambil ancang-ancang itu kokoh. Artinya saya menyengaja itu untuk lebih meyakinkan diri saya bahwa Allah sesungguhnya maha kuasa untuk menurunkan begitu saja.
tetapi bahwa sungguh-sungguh perlu sebab, walaupun sebenarnya apalagi perempuan hamil ya, saat itu saya lebih muda dibanding sekarang ini, dan saya ajak yang lain juga. Nah, nanti kalau haji atau umroh bisa dicoba itu, betul-betul Kokoh. tidak ya kokoh. Artinya betul-betul perintah itu menandakan hanya Iya. Nanti dijelaskan sih bahwa memang penekanannya itu pentingnya mengambil sebab itu. mengambil sebab. Masya Allah. Nah, kata beliau, waqad yatasa'alu ba'du yaqulu kaifa li hadhil mar'ah al-hamil ad-dha'ifah antahiza nakhlata qawiyatan rasikhatan liyatasaqata 'alaiha rutab. Ada orang yang kemudian ketika membaca seperti ini, dia berkomentar, bagaimana mungkin ada seorang perempuan hamil, dia lemah, kemudian diperintahkan untuk menggoyang pohon kurma yang sangat kuat, yang kokoh, agar kurma-kurma itu berguguran. Bagaimana mungkin gitu. Maka kata beliau, wa nahnu naqulu lahu, maka kita katakan pada orang yang seperti ini, na'am ya, innallaha azza wa jalla arada an yu'allimana min khilali qissati hadhil mar'ah ahmiyatat tikhadil asbab. Jadi sesungguhnya Allah azza wa jalla itu ingin untuk mengajari kita dari kisah perempuan mulia ini tentang pentingnya mengambil sebab, tentang pentingnya melakukan upaya. Walau kana tilkal asbabu dha'ifatan, meskipun sebab itu sangat lemah gitu. Fa inna hadhil mar'atu shalihah lam yakun laha khilatan fi dalikal waqti illa hadal amalu dha'ifu. Nah, perempuan soleh ini, perempuan mulia yang soleh ini, beliau tidak punya cara lain pada waktu itu kecuali melakukan usaha yang lemah ini. Tidak ada cara lain, mau manjat juga tidak mungkin, atau minta tolong orang tidak ada. Hanya ada beliau sendiri, kemudian ada sebatang kurma. Dan upaya yang memungkinkan, paling mungkin dilakukan adalah seperti itu, menggoncang. Walakin lama tawakkalat ala Allahi haqqa tawakkulih wa amalat bi sababi dhaif a'tahallahu ma aradathu wa ana laha iyahu. Maka ketika beliau benar-benar menyandarkan hatinya kepada Allah, bertawakul pada Allah, berserah pada Allah dengan sebenar-benar tawakul, dan melakukan upaya meskipun sangat lemah, maka Allah memberi Maryam apa yang beliau butuhkan. Yaitu Allah sendiri yang kemudian memberikannya. Sebagaimana dalam sebuah ayat dikatakan, tawakkal ala rahmani fi kulli hajatin wala tu'sirannal ajza yauman ala talab. Bertawakal kepada Ar-Rahman pada setiap kebutuhan, maka kelemahan itu tidak akan berpengaruh pada hari ketika terhadap apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Jadi kalau ada keinginan, meskipun dia lemah, maka itu tidak akan mempengaruhi ketika tawakal kepada Allah itu sangat kuat. Alam taro anallaha qala li Maryam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah berfirman kepada Maryam, ilaiki fahuzil jida'a yassaqatil rutab. Maka goncangkanlah pohon kurma itu, maka akan berguguran kurma basah kepadamu. Walau sya'a an tajnihi min ghairi haziha. Kalau misalnya mau, sebenarnya bisa saja Maryam itu memunguti tanpa harus mengguncang ke janathu. Dia tinggal memunguti saja. Walakin kullu syai'in lahu sabab. Kan tapi segala sesuatu itu memiliki sebab. Laqad kana minal mungkin an yuskitallahul tamra bila sababin. Karena sebenarnya sangat mungkin bahwa Allah itu menggugurkan pohon kurma itu dengan tanpa sebab. Itu sangat mungkin. Walakin lama kana sababu sunnatan kauniyatan amaroha bihuzil jidai. Akan tetapi karena sebab itu adalah bagian dari sunnah kauniyah, maka Allah perintahkan Maryam untuk menggoyangkan atau mengguncang pohon kurma. Wa idza adamal insanu kulla sababin mumkinin fala yansa
a'damal asbabi wa aqwaha alla wa huwa du'a'ullah azza wa jal wal istighosatu bihi. Dan kalau misalnya seorang itu tidak punya upaya yang memungkinkan dia lakukan, maka jangan lupa, kata beliau. Jangan lupa, seagung-agung upaya, sebab, dan yang paling kuat itu tidak lain adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memohon pertolongan kepadanya. Jadi berdoa, mohon pertolongan itu adalah bagian dari sebab yang bisa jadi itu justru yang sering kita lupakan. Apalagi kalau misalnya kita diskusi biasanya ya, yang pengalaman saya, ketika kita berdiskusi, ini bagaimana kalau anak-anak misalnya, mendidik anak-anak, mengajari anak kurikulumnya yang bagus, yang seperti apa, itu selalu fokusnya pada how to, menjawab pertanyaan how to, bagaimana melakukan ini, melakukan itu, langsung kepada step by stepnya. Tapi hal ini yang sering terlewatkan, bahwa memohon pada Allah, minta pertolongan Allah, berdoa pada Allah itu bagian dari tarbiyah sebenarnya. Langkah yang mesti diambil oleh seorang guru, orang tua dalam mendidik anak, bahkan mungkin sebelum upaya-upaya yang lain, itu adalah ini, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang membuat anak itu menjadi lebih baik itu bukan semata-mata canggihnya kurikulum atau bagusnya treatment pendekatan yang kita lakukan pada anak, tapi justru memang karena perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita sampai pada bagaimana melakukan sebuah upaya, maka ini sangat penting kita perhatikan, dan beliau letakkan kalimat ini di akhir, wallahu a'lam, tapi ini bagian dari untuk menancapkan kesan pada kita agar kemudian kita merenungkan bahwa di atas sebab-sebab itu yang mendasari sebelum sebab-sebab itu kita lakukan, maka ini ada perkenan Allah yang harus kita upayakan. Itu berkaitan dengan perbedaan antara tawakul dan tawakul. Jadi sekali lagi, tawakul itu menyandarkan diri kepada Allah dengan tetap mengambil sebab. Dengan tawakul atau fatalis, maka itu sesuatu yang bukan berasal dari syariat agama kita. Dan kita masuk di pembahasan berikutnya, hukmu tawakul, hukum tawakul. Qala musannif hafidhahu ta'ala, inna tawakkula 'ala Allahi wajibun min a'dhamil wajibat. Sesungguhnya tawakul kepada Allah adalah salah satu kewajiban dari sekian kewajiban yang agung. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna tawakkula 'ala Allahi wajibun min a'dhamil wajibat. Sesungguhnya tawakul kepada Allah itu salah satu kewajiban dari sekian kewajiban yang agung. Kama anal ikhlasu lillahi wajibun, sebagaimana ikhlas kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Wa hubbullahi wa rasulihi wajibun, cinta pada Allah dan Rasulnya itu juga sebuah kewajiban. Wa qad amarallahu bitawakkuli fi ghairi ayatin, dan sungguh Allah memerintahkan kita untuk bertawakul itu bukan hanya pada satu ayat saja. Tidak hanya di satu ayat saja, tapi banyak. A'dhamu mimma amara bil wudu, bahkan itu lebih agung daripada perintah untuk berwudu. Wa ghusli minal janabah, atau mandi janabah. Wa naha anit tawakkuli ala ghairillah, dan Allah melarang untuk kita menyandarkan harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan inna tawakkula syaratul iman. Bahkan tawakul itu adalah syarat iman. Ini mungkin juga perlu kita renungkan. Fal mafhumu min qaulihi ta'ala, itu dipahami dari firman Allah Ta'ala. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu, maka kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, kalau kalian itu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita balik, jika kalian orang yang beriman, maka mestinya kalian itu bertawakal kepada Allah. Karena itu dikatakan bahwa tawakal adalah salah satu syarat dari iman. Annahu idza intafa tawakkul intafal iman. Kalau kemudian tawakulnya itu gugur, maka imannya pun juga gugur. Berdasarkan atau mengambil ibrah dari ayat tersebut. Kemudian wa tawakkul huwa ahadu mabani tauhidi ilahiyah. Tawakul itu salah satu bangunan dari tauhid ilahiyah. Kama yatulu ala dalika qauluhu ta'ala, sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah salah satu bangunan dari
tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Kemudian ayat-ayat tentang keutamaan tawakul dan dorongan untuk bertawakul. Warada lafzu tawakul fil Qur'anil Karimi fi isnaini wa arba'ina maudhi'an. Lafaz tawakul dalam Al-Qur'an itu ada pada 42 tempat posisi. Ja'a ahyanan bil lafdil ifrad, kadang tawakul itu hadir atau ditampilkan dalam lafaz tunggal, wal jam'i kadang juga jamak, wa ahyanan bil lafdil madhi kadang dengan kata kerja lampau, wal mudhari kadang kata kerja sekarang dan akan datang, wal amr kadang perintah. Wa kulluha ja'at bi maknal ittikal, dan semuanya itu datang dengan makna ittikal, yaitu istislam ilaih, yaitu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadi 'ala Allah, dan menyandarkan diri kepada Allah. Wa tafwidil amri ilaihi, dan mewakilkan urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makna tawakul, baik itu tunggal, kemudian jamak atau madhi atau mudhari atau amr, semua maknanya sama, yaitu menyandarkan atau mewakilkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawwa al-uslub al-Qur'ani fi bayani fadli tawakkul. Dan bermacam-macam metode Al-Qur'an dalam menjelaskan keutamaan tentang tawakul. Wal khasi alaihi, dan motivasi untuk bertawakul. Wa ilaka hadihi suwari min suwari tanawu'i fil uslub. Ini kita tampilkan, kita hadirkan, kita bawakan beberapa gambaran tentang macam-macam uslub tawakul. Yang pertama, amarallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitawakkuli alaihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bertawakul kepadanya. Laqad khasallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil amri bitawakkuli alaihi fi ayatin minal Qur'an. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perintah tawakul kepadanya di ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang dikhususkan untuk nabi, kepada nabi kita untuk bertawakul. Kama fi qaulihi, sebagaimana dalam firman Allah taala, fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin. Bertawakallah engkau kepada Allah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran yang nyata. Ini perintah ditujukan kepada nabi kita. Dan apa yang diperintahkan kepada nabi kita juga berlaku bagi umatnya, kecuali yang dikhususkan hanya untuk nabi. Wa qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, fa'budhu, ibadailah dia, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya. Wa qauluhu aidan, firman Allah taala juga, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dan pujilah dia, bertahmidlah. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabiran, dan cukuplah dengan Allah bidunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hambanya, khabiran, Allah itu mengabarkan khabiran, yaitu ya'lamuha wa yujazi alaiha, Allah mengetahui dosa hambanya dan nanti akan memberikan balasan. Wa qauluhu azza sa'nuhu, dan firman Allah azza wa jalla juga, fa bima rahmatin minallahi lintalahum, dan karena kasih sayang dari Allah lah engkau bisa berlemah lembut pada mereka. Walau kunta faddon ghalidhal qalbi, kalau kamu keras dan kasar hati atau kasar dan keras hati, lan faddu min khaulika, maka mereka akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, maafkan mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Fa'ida azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu sudah punya satu azam, punya cita-cita, maka serahkanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah taala juga, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, kalau mereka berpaling maka katakan cukuplah bagiku Allah
tiada ilah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, aku serahkan urusanku. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah yang mengurus arsy yang agung. Wa qauluhu, firman Allah juga, kul huwa rahmanu amanna bihi, katakan dialah ar-Rahman, aku beriman padanya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, maka engkau akan ketahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Wa amrullahi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitawakul amrun li umatihina. Ini kata beliau, perintah Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal, maka ini juga perintah bagi umatnya, jadi bagi kita semua. Jadi ada cukup banyak dibawakan oleh beliau tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Dan mestinya seperti itu juga kita, kalau kita memang benar-benar mengaku mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin lagi ya. Dan amarallahu ibadahu al-mu'minin nabi tawakul alaihi, Allah perintahkan hambanya yang beriman untuk bertawakal kepadanya. Waqad amarallahu ibadahul mu'minin nabi tawakuli alaihi wa khasa ala dalika kama fi qaulihi ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan sungguh Allah telah perintahkan hamba-hambanya yang beriman agar bertawakal kepadanya dan mendorong, memotivasi untuk melakukan itu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa meyakinkan kita bahwa tawakal pada Allah itu adalah bagian dari perintah Allah yang mesti kita jalankan dan bagian dari sunnah Nabi yang mesti kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, berikan karunia kepada kita agar kita termasuk orang-orang yang dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidaklah kita dapat beriman dengan iman yang benar, tidaklah kita dapat mengimani dengan benar, tidaklah kita dapat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal juga, kecuali juga atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada kita bertawakal, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.